Pemerintah optimistis Lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek akan beroperasi pada akhir Agustus ini. Persiapan terus dikebut, namun skema tarif yang telah diumumkan pada Juli lalu ternyata masih jadi pembicaraan di tengah masyarakat. Warga Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi akan mendapat tambahan moda transportasi umum baru, yakni Lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek. Pemerintah dan PT KAI menargetkan LRT sudah beroperasi pada 28 Agustus ini. LRT Jabodebek akan melintasi dua rute, yakni rute Cibubur Line dan Bekasi Line. Total ada 18 stasiun yang akan disinggahi LRT Jabodebek. Hingga saat ini di stasiun Duku Atas, kesiapan LRT, stasiun, dan faktor pendukung lainnya sudah nyaris 100%. Masyarakat menantikan beroperasinya LRT yang dapat menjadi moda transportasi umum alternatif bagi masyarakat penyangga ibu kota. Selain untuk menghindari kemacetan, LRT ini juga bisa memangkas waktu tempuh dibandingkan dengan transportasi umum yang telah ada. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tarif yang ditetapkan oleh PT KAI sendiri dan juga pemerintah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi ini. Pada 8 Juni lalu, Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif LRT Jabodebek lewat keputusan Menhub nomor 25 tahun 2023. Keputusan itu menetapkan tarif dasar LRT sebesar Rp5.000 dan tambahan Rp700 setiap kilometer berikutnya. Rute terjauh yakni stasiun Harjamukti di Cibubur menuju stasiun Jatimulya di Bekasi dikenakan tarif Rp27.400. Kedua stasiun ini memiliki jarak sekitar 33 km dan melewati 10 stasiun LRT. Dalam perjalanan dari Harjamukti menuju Jatimulya maupun sebaliknya, penumpang harus transit di stasiun Cawang. Sementara itu, tarif LRT paling murah adalah Rp7.100, yakni tarif untuk perjalanan terdekat dari stasiun Cawang menuju stasiun Halim. Seperti diketahui, stasiun Halim terintegrasi langsung dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Penetapan tarif ini pun mendapat respon beragam dari masyarakat. Paling enggak sih 11-12 lah sama KRL ataupun mendekati ke MRT sih sebenarnya. Karena untuk startingnya itu kalau nggak salah di harga 7.000 itu tuh yang paling dekat aja kan. Sedangkan kalau MRT aja paling dekatnya cuma 4.000. Ini jadi cukup mahal banget, jadi orang mungkin akan mikir 2 kali buat pakai LRT kayak gitu sih. Apanya seneng banget karena lebih mempermudah masyarakat untuk bisa mencapai tempat kerja atau tujuannya itu lebih mudah lagi dan bebas macet yang pasti ya untuk jalan di Jakarta. Nah, kalau bisa mungkin kalau misalnya sekali jalan 15.000 bisa sekitar 7.000 atau 8.000 sih gitu. Kalau mungkin mau terburu-buru mungkin akan menggunakan LRT, tapi kalau memang mungkin waktunya masih panjang ke kantor atau mungkin ke tempat yang mau dituju, kayaknya KRL aja deh yang lebih ekonomis gitu. Bagus sih, mengurangi polusi udara, kemudian bisa meningkatkan konektivitas antar daerah penyangga sehingga bisa mengurangi kendaraan pribadi. Terkait dengan skema tarif, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan tarif LRT. Menurut Adita, LRT yang masuk ke dalam kategori transportasi ekonomi layak mendapatkan subsidi. Tarif yang ditetapkan sudah mendapatkan subsidi 36 hingga 38% dari tarif aslinya. Ada hitung-hitungan tarif versi operator yang memperhitungkan biaya operasional, margin keuntungan, ya segala macam ada di situ. Nah, tentu dari kami mempertimbangkan keterjangkauan oleh masyarakat, hasil dari kajian dan hasil dari studi. Kepentingan berbagai stakeholders harus kita pertimbangkan, dalam hal ini oleh Kemenhub harus kita pertimbangkan. Kepentingan masyarakat paling utama sebagai yang menjadi target agar bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Di sisi lain ada operator yang harus kita pastikan bisa terus sustain ya untuk melayani masyarakat.
Jika mendengarkan aspirasi masyarakat, kebanyakan menyatakan tarif yang ditetapkan masih lebih mahal dibanding transportasi umum lainnya. Meski ada keuntungan yang ditawarkan, yakni dari segi efektivitas waktu. Faktanya, pemerintah sudah membantu dengan memberikan subsidi 38%. Pilihan dikembalikan ke masyarakat karena pada dasarnya kehadiran transportasi massal LRT bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Harapannya dapat memindahkan mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Tim Liputan CNN Indonesia.